Belum? Belum. Udah kan ya? Udah ke-record? Udah. Udah. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih udah hadir di asistensi Almak pada malam ini. Sebelumnya izin perkenalkan, nama gue Muhammad Rentriadi dari Teknik Elektro 2022, aktif 22. Di sini akan ngadain asistensi Elmak sama Jason Prananta yang bakal bahas tentang diktat Elmak. Sebelum asistensi dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Di sini ada absensi asistensi buat kalian yang mau absen nanti. Nah, oke, gue lanjut aja. Jadi di sini gue bakal ngejelasin tentang materi yang nomor 2 tentang Smith chart. Nanti nomor 1, 3, dan 4 itu bakal dijelasin sama JP. Sebelumnya izin nanya, ini udah kelihatan kan ya share screen-nya? Udahan. Oke. Jadi di sini itu bakal ada ditanyain suatu saluran transmisi mempunyai karakteristik impedansi 50 ohm. Saluran ini diterminasi pada beban sebesar 70 min J 95 ohm. Ini dalam bilangan kompleks. Jadi ini tuh gara-gara ini beban berarti ini tuh ZL. Kalau karakteristik impedansi itu kayak nanti bakal dibagi gitulah. Nanti bakal dijelasin di pembahasan. Oke, gue izin lanjut. Nah, yang ditanya itu carilah letak atau posisi dan panjang stub dari rangkaian penyesuai atau matching circuit bentuk stub tertutup. Jadi ada dua tipe soal kalau Smith chart, ada bentuk stub tertutup atau enggak terbuka. Kalau tertutup maksudnya nanti close, kalau yang terbuka open. Ini gue bahas dari dasar aja ya. Dengan menggunakan diagram Smith atau Smith chart. Pada awal menjawab, gambarkan rangkaian penyesuai stub tertutup tersebut. Tunjukkan beri keterangan pada Smith chart posisi titik ZL. ZL itu maksudnya impedansi, YL itu admitansi, panjang stub itu nanti ada lengthnya gitu, dan posisi stub dari beban itu nanti ada jelasin. Oke, gue izin lanjut. Jadi nomor 2 udah diketahuin ya, ZL-nya itu 70 min J95, Z0 itu yang tadi di sini ya, karakteristik impedansi itu 50 ohm. Terus diketahui juga kalau tipe rangkaian itu rangkaian stub tertutup. Maksudnya itu apa? Jadi kalau rangkaian stub tertutup itu maksudnya stub itu yang bagian ini ya. Stub maksudnya tertutup itu ya ini kan tertutup ya, jadinya close. Nanti kalau misalnya rangkaian stub terbuka berarti ini itu nanti nggak terhubung antara yang bawah sama yang atas ini. Oke, lanjut lagi. Yang ditanya itu ZL maksudnya impedansi, YL admitansi, panjang stub dan posisi stub dari beban. Jadi untuk materi ini itu bahas tentang transmission line. Kurang lebih materinya ada 4. Di sini itu materi dari admittance sama sun stub matching. Oke. Di Smith chart kalian nanti disuruh nentuin ZL, YL, panjang stub, dan posisi stub. Langsung aja ke Smith chart-nya. Nah, untuk langkah pertama gue tulis di sini tuh kalian bisa normalisasi agar nilai ZL semakin lebih kecil sehingga dapat dibaca di Smith chart. Kenapa harus dinormalisasi? Karena di ZL ini kan 70 min J95. Pastinya kan ini kan skalanya dari 0 sampai kurang lebih ini 10, ini 20 aja ya. Kan pasti kebanyakan. Jadi harus diperkecil dengan rumus ZL dibagi Z0. Z0 itu karakteristik impedansi ya. Jadi 70 min J95 dibagi 50. Ini bisa dihitung aja pakai kalkulator bilangan kompleks juga bisa, nanti ketemu hasilnya 1,4 min J 1,9. Ini gue jelasin dari perhitungan rumus. Nah, kalau misalnya pembacaan di Smith chart itu seperti yang gue jelasin di diktat, ini tuh bacanya itu kan udah ada bilangan kompleks ini ya. Nah, nilai real 1,4 ini mewakili komponen horizontal sumbu X. Maksudnya yang mana? Ini sorry ya kalau agak ngeblur. Jadi maksudnya itu yang bagian ini aja nih. Bagian komponen horizontal ini nilai realnya. Sorry kalau belok juga. Nah, terus kalau misalnya min J 1,9 ini mewakili titik yang bersinggungan dengan komponen real 1,4 dan imajiner min J 1,9 dari bagian keliling lingkaran. Kalau komponen real kan berarti yang tadi horizontal. Kalau komponen imajiner ini bagian keliling lingkaran. Maksudnya itu yang buletan ini ya. Udah pada tahu kan ya? Nah, maksudnya itu kan ini kan min J 1,9. Jadi kalau minus itu bacanya itu dari sini yang bagian bawah aja deh. Jadi kalau yang real itu tadi
dari 0 sampai ini. Sampai ya 20, 50. Jadi maksudnya 1,4 itu berarti dari 0, ini 0,3, 0,4, 1, 1,4 di sini ya. Terus kalau min J 1,9 itu bagian bawahnya. Kan ini ada lingkaran nih di smith chart. Bagian kalau lebih jelasnya sebenarnya kayak gini sih. Ada 0,1, 0,2, 0,3. Nah, ini gue jelasin dari diktat aja biar pada nggak bingung. Jadi ini berarti maksudnya ini min J 0,1, min J 0,2 dan seterusnya sampai ke sini lah. Jadi maksudnya itu min J yang diminta di soal itu min J 1,9. Berarti ini kan min J 1,2, min J 1,4, 1,6, 1,8, berarti 1,9 itu di sini. Kita cari titik perpotongan dari 1,4 di sini sampai ketemu yang di min J 1,9. Berarti di sini nih. Di sini ya, min J 1,9. Oh ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung potong aja ya. Sorry nih kalau garisnya agak belok-belok. Kalau misalnya ada yang mau tanyain langsung potong aja nggak apa-apa. Takutnya gue ada yang salah juga. Ini gue ngejelasin yang diajarin Pak Catur ya guys. Sorry kalau udah salah. Nah, ini udah ketemu ya. Jadi ZL itu di sini. Kenapa yang di bawah? Karena ini kan min ya. Jadi nanti kalau di atas itu berarti induktif. Kalau di bawah itu berarti komponen awal itu kapasitif. Oke, sementara udah ketemu titik ZL-nya. Jadi yang ditanya di soal itu ZL udah ketemu ya di sini ya. Nah, kalau udah berarti nanti kalian bisa tarik lingkaran dari sini sampai jari-jarinya ZL, diputar pakai jangka, ketemu. Udah, itu step awalnya ya, cara dapetin semua ini. Pertama nyari ZL-nya dulu. Oke, gua hapus. Nah, kalau udah ketemu ZL kan kita mau nyari YL ya atau admitansi. Cara nyari admitansi itu rumusnya gini, yang di bagian B. Bisa rumus pakai 1 bagi ZL. 1 bagi 1,4 min J 1,9 dari sini ya. Ini bisa dihitung pakai kalkulator bilangan kompleks. Ya bisa lah ini diubah ke fasor dulu terus diubah lagi kompleks. Ini hasilnya sebenarnya ini kalau salah pembulatan jadi 0,25 plus J 0,34. Tapi kata Pak Catur itu ya beda dikit itu nggak ngaruh lah. Yang penting kalian caranya bener aja. Nah, ini buat cara perhitungan udah gua tulis rumusnya di sini. Terus kalau buat cara pembacaan di smith chart itu buat kalian make sure lah ini bener atau enggak dengan cara menarik garis lurus dari titik ZL melewati titik pusat atau nilai horizontal 1 sampai ke ujung lingkaran yang berlawanan arah dengan ZL. Maksudnya gimana? Nih, jadi kan tadi kan kita udah dapat lingkaran ini ya, lingkaran bulat ini. Ini sorry yang ngeblur ya. Nanti lingkarannya gini lah. Bentar. Lingkarannya kurang lebih gini lah lingkarannya. Udah kebaca lah ya. Terus jadinya maksud tarik garis lurus itu dari ujung sini, dari ZL sampai melewati komponen yang titik pusat ini sampai ke ujungnya. Nah, ini tuh ketemu nilai YL yang bersinggungan dengan lingkarannya juga. Jadi YL ini admitansi ya. Kalau YL di perhitungan ketemu 0,26 plus J 0,34. Nah, di smith chart tuh gimana? Buat baca ini itu bukan dari berdasarkan lingkaran ya. Kan ini kan titiknya di sini ya. Titiknya di sini. Di sini itu berarti bersinggungan itu sama yang ini nih garis biru nih. Di sini. 0,26 plus J 0,34. Bentar, bener nggak nih? Nah, gini. Jadi yang gua hitung di sini kan 0,26 plus J 0,34. Udah sesuai ya berarti ya. Ini kan 0,2, ini 0,3. Berarti skalanya ini ada 5 bisa dibagi aja 0,2, 0,22, 0,24, 0,26, 0,28, 0,3. Berarti yang gua bilang tadi di awal kalau bilangan real di kompleks itu mewakili komponen horizontal di sumbu X. Lalu kalau yang bilangan imajinernya berarti ini itu mewakili yang lingkaran ini yang di sini. Ini J 0,34. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, kenapa ini dibacanya yang bagian atas? Karena ini kan positif ya. Kalau positif itu gue bilang dari positif itu ingat acuan tuh dari sini sampai sini aja nih. Dari sini kalau positif ya, dari sini sampai ke sini. Kalau misalnya negatif berarti dari sini sampai sini. Misalnya nanti ditanyanya itu, misal kalian mau gambar nih, min J 0,34. Berarti nanti dari sini ya 0,3 berarti dari sini nanti 0,34.
Sorry. Tremor. 0,34 berarti ya nanti ya bagian bawah lah. Tapi karena di soal di admitasinya itu positif, berarti ya yang dia itu yang bagian atas. Oke. Lanjut, ini udah ketemu ya 0,26 berarti bisa dilihat ya di layar ya. Ini 0,2, 0,22, 0,24, 0,26. Ini real horizontal, terus ini 0,34. Ingat ya buat yang komponen real ini bukan dari lingkaran ya. Ini dari ya Smith chart-nya. Jadi bisa dibaca yang garis lurus. Terus ini 0,34 dari sini ke sini. Ini 0,32, 0,34. Oke, gua hapus aja biar kelihatan. Kalian juga bisa buka diktatnya di link Tri Akro. Oh ya, kalau misalnya ada yang mau tanya langsung ngomong aja ya, nggak apa-apa. Santai, sama-sama belajar kita. Han mau nanya Han. Boleh, Sorry, mau silakan. nanya. Balik ke ininya dong, tolong. Oh ya. Nah, itu yang YL itu dia pasti bersinggungan sama lingkaran yang diambil dari ZL atau enggak mesti? Nah, Dia kalau ini bakal diajarin. dalam lingkaran apa? Oh ya. Oke, jadi kalau diajarin Pak Catur itu waktu hari Jumat, jadi ditarik garis lurus gitu kan. Dari ZL sampai melewati titik pusat ya. Kalau misalnya nanti ada koreksi lagi, gua ntar tanya-tanya lagi dah. Gua belum nemu yang bakal ngejelasin Smith chart. Ini baru belajar aja dari PPT Pak Catur sama YouTube. Oh, berarti diambil dari ZL itu tarik garis ke titik pusat gitu ya Han? Sampai Iya, ke YL. nanti harus melewati ini ya. Yang ini nih. Oh, oke, thank you Han. Oke, ada lagi? Aman. Ini kita nanti kertasnya dikasih sama dianya ya? Nah, itu gua nggak tahu. Kita harus kelas Elmak Catur itu harus ngeprint sendiri apa nanti bakal dikasih. Tapi kan waktu itu Alvan nanya ya. Kalau nggak salah, Pak ini Smith chart keluar nggak? Katanya keluar. Makanya gue jadi bingung ini kita harus belajar apa enggak. Oke, gua lanjut ya. Step 2 buat nyari YL berarti udah ketemu ya. Kan ditanya kan lokasi ZL sama YL. ZL ini maksudnya impedansi ya. YL itu admitansi. Lokasi ZL, YL udah ketemu. Nah, lanjut ke step C. Lalu bisa mencari nilai YD. YD itu apa YD? YD itu kalau di PPT Pak Catur, ini yang di materi admittance itu yang ini yang rumusnya ya, YL per Y0 sama 1 per ZL. Yang YD itu yang di sini ya. Ini gue masukin ke diktat. YD itu yang di sini. Nah, kita itu nyari YD dengan cara memutar searah jarum jam atau clockwise dari YL atau admitansi sampai bertemu dengan titik yang bersinggungan dengan lingkaran 1,4 min J 1,9 atau impedansi dan bersinggungan juga sama 1 plus minus J. Ini kalian bisa milih mau yang komponen induktif atau kapasitif. Tapi kalau kata Pak Catur, kalau nggak salah itu cari yang terdekat dulu boleh. Tapi kalau yang mau milih yang kapasitif gimana? Kapasitif juga boleh, tapi ntar lihat dulu deh. Dapat dilihat di Smith chart bahwa titik kebersinggungan adalah 1 plus J 1,6. Nilai imajiner J 1,6 ini menandakan nilai positif, nanti yang induktif. Nanti kalau misalnya ininya negatif, imajiner J negatif, berarti ini komponen positif. Oke, kalau cuma teori doang kayaknya susah, jadi kita harus sambil baca Smith chart-nya. Jadi bisa kan udah lingkaran nih. Kita tadi udah dapat ZL sama YL ya. Baru dua ini nih. Kita bisa tarik clockwise dari lingkaran ini sampai bertemu dengan yang bersinggungan dengan lingkaran ini sama lingkaran 1 plus minus J. Lingkaran 1 plus minus J itu yang mana? Yang ini nih. Sorry ya kalau nggak rapi. Intinya itulah yang ini nih. Jadi kalian bisa nentuin YD-nya itu mau di induktif di sini atau di kapasitif. Tapi katanya kalau nggak salah waktu itu gue dijelasinnya sampai catur yang terdekat deh. Ntar kalau misalnya ada salah tolong koreksi aja. Udah dapat ini nilainya itu nilai 1 plus minus J itu kan ini 1 ya. Ingat ya kalau komponen horizontal itu komponen kok ini sih? Ya, ini. Ntar. Nah, iya, ini maksudnya. 1 ini berarti nilai realnya itu komponen horizontal sumbu X. Yang ini itu imajiner ya, J 1,6. Nah, dari mana J 1,6? Kan kita bisa lihat nih, lingkaran ini berpotongannya di bagian sini. Nah, bagian sini maksudnya ya. Sorry, nggak rapi. Rapian dikit. Min 1. Nah, plus J 1,6. Kenapa 1,6? Karena kita lihat nih, di lingkaran ini kan titiknya di sini. Terus kita baca nilai imajinernya. Ketemu di sini. Nah, ini tuh plus J 1,6. Kenapa plus? Karena ini tuh di bagian atas, di atas ini ya.
di atas sumbu X. Kalau di bawah nanti jadinya min J 1,6. Oke, udah ketemu berarti nilai YD-nya itu 1 plus J 1,6. Udah ya, aman ya, harusnya aman. Kalau mau ditanya langsung aja potong nggak apa-apa. Oke, udah ketemu nilai YD, baru nilai YD yang ini. Kita juga harus mencari nilai YL. YL ini buat stubnya ya. Ini YD ya kayak gini lah di gambar. Nah, kita itu tujuan itu nyari YL yang stub ini nih. Stub yang close atau enggak yang open. Jadi agar nilai YD-nya matching, maka nilai YD yang 1 plus J 1,6 ini yang awalnya ini nilainya induktif, berarti harus dikurang J 1,6 atau enggak diberi komponen kapasitif. Kan yang gue bilang kalau minus kan diberi komponen kapasitif ya. Jadi nanti kalau 1 plus J 1,6 dikurang J 1,6 berarti ini J 1,6 sama min J 1,6 saling menghilangkan. Jadi nanti YD-nya bernilai 1. Ini biar efektif ya. Nah, untuk membaca Smith chart itu bisa dilanjutkan memutar searah jarum jam atau clockwise dari YD sampai bertemu titik yang bersinggungan juga dengan lingkaran impedansi ini 1,4 min J 1,9 dan juga 1 min J. Kenapa min J? Karena tadi itu kita di atas udah pakai yang positif ya. Jadi kalau misalnya mau matching itu di negatif. Kalau misalnya kalian YD-nya itu min J 1,6, berarti matchingnya itu positif plus J 1,6. Ya kebalikan aja lah ya. Jadi nanti diperoleh di matching di Y ini tuh kalau misalnya ada yang bingung bukan Y1 ini YL. Jadi beda ya. Kan ZL besar ini tuh impedansi. YL besar itu admitansi. Nah, yang di sini tuh YL kecil. Gue bingung ngetiknya gimana biar kayak gini. Yang penting gitulah. Jadi YL kecil itu yang buat stubnya. Kalau YL yang di sini tuh besar, berarti ini tuh buat admitansi. Nah, jadi udah ketemu nanti nilai YL-nya itu YL-nya itu 1 min J 1,6. Gimana? Oke, lanjut di Smith chart. Kan tadi udah kita nemu ini, boleh dari awal terus kita tarik garis lurus ke sini, terus kita tarik garis lurus juga, kita putar searah jarum jam ke arah sini ketemu YD. Kita lanjut lagi clockwise ke sini ke lingkaran A sampai bertemu titik yang bersinggungan dengan lingkaran ini dan juga lingkaran 1 min J yang ini nih. Nah, di sini terlihat ya, bisa dilihat ini ketemunya di mana. Ini berarti nilainya kalau real dibacanya kayak gini sesuai lingkaran. Jadi nilainya 1, terus matching itu berapa? Matchingnya itu bisa dilihat ke sini nih. Yang gue bilang keliling lingkarannya. Berarti 1,6. Tapi karena ini di bawah sumbu X, berarti ada minus. Jadi 1 min J 1,6. Gitu. Oke, bentar. Lanjut. Setelah itu kalau misalnya, nah ini tuh kan udah dapat nilai matching atau YL kecil ya. Gue bilang YL kecil itu buat stub ya atau nilai matching. Berarti yang pertanyaan yang di sini itu posisi stub dari beban itu udah terjawab ya. Berarti posisi stubnya itu di sini nih yang gue tulis matching. Takutnya kalau gue nulis YL kecil nggak kelihatan. Jadi gue tulis matching aja. Jadi udah ketahuan buat ZL, udah ketemu posisinya. Terus YL di sini. Dan posisi stub dari beban itu, beban yang ini itu berarti di sini. Nah, yang kurang ini panjang stub dari beban. Oke, gue lanjut. Nah, buat cara nyari stubnya itu kalian bisa tarik garis lurus untuk semua komponen, tapi nggak semua ya, udah ada khusus nih. Untuk semua komponen dari titik pusat yang 1 itu, atau nilai horizontal 1, sampai bagian paling luar lingkaran untuk mendapatkan nilai panjang gelombang, atau panjangnya lah. Ada nilai ZL, YL besar, ini berarti perlu tanda kutip, ini tuh admitansi ya. Terus YD, nah tapi khusus untuk komponen matching atau YL kecil, menarik garis lurusnya itu dari nilai imajiner matching. Nilai imajiner matching itu maksudnya yang mana? Nilai imajiner matching itu berarti yang keliling lingkaran ini nih. Jadi nanti tarik garis lurusnya misal dari sini ke sini, bukan dari sini ke situ ya gitu. Jadi kayak gini nih. Jadi nilai matching itu kayak gini nih. Tariknya dari sini ke sini. Jadi gue jelasin dulu dah dari awal biar enak. Sorry. Kalau yang biasa kan dari titik pusat tahunnya horizontal sampai bagian paling luar lingkaran. Maksudnya gimana? Dari sini kita tarik menuju keluar nih ke sini terus sampai ke sini. Terus dari YL sampai sini. Dari sini ke YD. Ya, yang beda itu khusus matching aja. Oke. Pertama dari ZL dulu dari YL dulu deh cara bacanya gimana. Oke, tarik garis lurus sampai sini.
Terus kalian bisa baca di sini nih ada penjelasannya, wavelength toward generator. Ya yang menuju ke generatornya lah. Jadi yang dibaca itu lambda itu yang bagian sini ya, yang paling luarnya ini. Kalau mau baca panjang gelombangnya atau panjang stopnya lah, bukan panjang gelombang. Bisa dilihat di sini itu berarti 0,05 lambda. Terus oh ya, biar nggak kebingungan, jadi kalau di Smith chart ini dari sini itu maksudnya titik 0 lambda ya. Terus di sini itu 0,25 lambda. Jadi Smith chart ini satu putaran itu 0,5 lambda. Dari sini ke sini itu berarti 0,25, di sini 0,25, sini 0,5. Pembuktiannya gimana? Nah, ini ada tulisan nih. Ini tuh kalau di sini bisa dilihat 0,49 ya. Ini 0,4 sama 0,49, 0,49 berarti di sini itu 0,5. Jadi ya 0,5 lambda lah. Oke, gue lanjut. Di sini itu berarti 0 sampai ke sini titik ini. Ini berapa? Ya bisa dibaca sesuai skalanya berarti 0,05, 0,052, 0,054, 0,056, 0,058, 0,06. Berarti yang tengah-tengah 0,054 sama 0,056 berarti ya ini gua tulis 0,055 lambda ya. Oke, cara yang sama juga berlaku buat YD. YD itu di sini nih. Ingat ya bagian paling luar kalau mau baca panjang stopnya. Panjang ya panjang semua panjang lah pokoknya 0,117, 0,172, 174, 176, di sini 178, berarti ini 0,18. Berarti ini yang dibaca dari tarik garis lurusnya dari titik sini sampai ke sini 0,178. Hal yang sama juga berlaku buat yang ZL. ZL dari sini ke sini bisa dibaca ini sorry miring. Berarti ini 0,3 ya. 0,3, 0,302, 304, 306. Nah, berarti di tengah-tengah ini itu 0,305 lambda. Nah, buat yang matching ini ada perlakuan khusus. Kan kalau biasanya kan kita tarik garis lurus dari sini ke titiknya ya. Kalau ini ditarik garis lurus ke sini itu sampai misalnya tarik garis lurus ya lurus. Ya, bengkok lagi. Dah. Sorry. Ya, tarik garis lurus gitu. Nah, hasilnya beda nih sama yang gua tulis di sini 0,339 lambda. Jadi kalau buat matching itu kalian tarik garis lurusnya itu dari komponen matchingnya. Kenapa? Karena ini kan tadi kan udah ditulis ya, ini itu berapa? 1 plus J 1,6. Kalau di sini kan biar matching kan kita butuhnya itu nilai min J 1,6 aja ya. Ini min ya maksudnya min J 1,6. Jadi yang ditarik garis lurusnya itu dari sini nih, dari sini ke sini. Nemu hasilnya itu min 0,339. Maksudnya gimana? Ya ini bisa dibaca ya lah. 0,33, 0,332, 334, 336, 338, 34. Berarti tengahnya itu 0,339. Nah, kalau misalnya ditariknya garis lurus gini itu kenapa? Jadi kalau misalnya ditarik garis lurus itu berarti nilainya itu buat 1 min J 1,6. Yang di mana? Yang mana nih? Yang ini nih. Jadi kita itu mau buat yang ini. Padahal kan kita kan butuhnya biar matching cuma buat yang ini doang ya. Min J 1,6. Min J 1,6. Berarti yang kita lihat stopnya itu yang dari komponen ininya. Komponen imajinernya. Perlu dicatat ini tuh khusus yang matching ya. Yang matching atau YL kecil. YL kecil itu maksudnya yang ini nih. Buat ZL, YL besar, admitansi sama YD itu ingat tariknya itu dari garis dari titik pusat 1. Oke, ini aman kan ya? Mana sih? Wait. Mana sih Teams? Anjay. Oke. Lanjut. Nah, terus udah bisa dilihat lambda ZL itu 0,305 dari mana? Ini ya, ini 0,305. Terus lambda YL atau admitansi 0,055 lambda yang ini maksudnya karena ini YL ya, admitansi. Lalu untuk lambda YD 0,178 yang di sini. Terus yang terakhir itu lambda matching 0,339 yang di sini ya. Nah, tujuannya itu apa? Kita mau nyari komponen-komponen yang ada di PowerPoint ini nih, yang di gambar ini. Pertama kita udah nyari YD, terus kita bakal mencari nilai D-nya dulu nih, yang dari rangkaian ini. Cara nyari D-nya itu kalian bisa ngitung dari lambda YD dikurang lambda YL. Nah, kan
kan udah ketahuan ya lambda YD itu 0,178 dikurang 0,055 hasilnya 0,123. Biar lebih jelas bisa digambar, bisa dilihat nih. Ini udah gue tandain. Jadi cara ngitungnya itu dari sini YL besar atau admitansi sampai ke komponen YD yang tadi udah dihitung ya. Buat penjelasan YD dari mana tadi udah gue jelasin. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mau nanya nggak apa-apa, tanya lagi aja. Jadi YD itu nanti dari sini sampai sini. Ini itu berlaku buat close ya. Nah, buat open itu kalau nggak salah caranya sama. Nanti bakal gue make sure ke Pak Catur lagi. Berarti caranya nanti dari 0,178 dikurang 0,55 ini disebut nilai D. D itu yang mana? Ini itu D itu yang di sini ya nih. Yang ini nih, D. Oke. Sorry kalau tulisannya jelek. Lanjut. Kalau udah nyari D itu kita nyari kan panjang stub ya. Panjang stub itu dilambangin sama L. Ini gue nggak tahu nih kita nyari D itu buat apa, tapi ya gue ikutin aja lah biar sekalian belajar juga. Untuk mencari L ini L ya, bukan satu ya. L ini tergantung yang diminta di soal. Bisa close atau open sun stub matching. Kalau close sun stub, cara menghitungnya itu, cara menghitung lambda matchingnya itu dari 0,25 lambda sampai lambda matching atau YL kecil. Maksudnya 0,25 lambda itu yang mana? Kan tadi udah gue jelasin ya, kalau lambda itu yang ini ya, panjang itu yang paling luar, ini tuh satu putaran 0,5. Berarti kalau 0,25 itu di sini. Cara ngitung YL-nya itu berarti gimana kalau yang close? Ini ingat ya, ini tuh close. Kalau close itu ngitungnya itu dari matching sini. Ingat ya, kalau matching diambilnya dari nilai imajiner dikurang sama ya startnya, titik startnya itu 0,25 lambda. Ini berarti kalau di soal ini berarti ditulis ketemu nilainya 0,339 lambda matching dikurang 0,25 lambda. Nah, gua izin tambahin juga kalau misalnya nanti misalnya di soal UAS ditanyainnya open ya. Kalau open itu nanti kalian yang cara ngitung panjang stubnya itu dari 0, bukan dari 0,25. Jadi kalau dari 0 kan berarti kalau digambar udah kebukti ya. Ini nggak gua tulis soalnya yang ditanya close ya. Jadi kalau misalnya 0 itu berarti nanti titik acuan startnya itu dari sini. Bakal muter sampai sini. Berarti kan nilainya pure 0,339 ya. Berarti nggak ngaruh sama 0,25. Berarti ya udah lanjut. Udah pasti nilainya itu 0,339 lambda. Kalau yang open. Bisa dilihat di sini. Kenapa? Ada yang mau nanya? Enggak. Itu harus secara jarum jam kalau open. Kalau sama open itu setahu gua harus secara jarum jam, Van. Kayak yang Oke. diajarin Pak Catur itu. Ingat ya, kalau close dari 0,25, kalau open itu dari 0. Jangan sampai ketukar. Ya, kan ada di cheat sheet ya. Ada cheat sheet ntar, jadi bisa dicatat aja lah mungkin. Dua-duanya secara jarum jam ya? Iya, dua-dua secara jarum jam. Kayaknya buat semuanya itu kayak searah dah. Paling ya kalau buat ini nih, wavelength toward load belum diajarin Pak Catur. Jadi ya ya searah jarum jam aja clockwise dulu semuanya, bukannya counter. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau lakukan pembuktian bisa dilakukan dengan rumus mutlak L open dikurang L close itu nilai harus 0,25 lambda yang tadi. Nah, ini kan gue cek ya. Berarti ini tuh 0,339 dikurang 0,089. Open dikurang close. Hasilnya 0,25 berarti ini terbukti. Kalau misalnya nanti ada yang salah, nggak apa-apa langsung koreksi dulu aja guys. Namun karena di soal yang ditanyakan itu panjang saat bentuk stub tertutup, jadi yang kita pakai itu yang ini doang nih. 0,089. Hasil akhirnya ZL itu atau impedansi berarti 1,4 min J 1,9 yang mana? Yang ini. Udah untuk pembacaannya udah ya tadi ya. Jadi ini tuh nilai real 1,4 terus min J 1,9 dari sini nih. Oke, terus kalau hasil akhir yang YL itu 0,26 plus J 0,34 dari mana? Dari perhitungan bisa, kalian bisa. Jadi bisa kalau buat Smith chart itu bisa dipastiin dari gambar atau kalian nanti bisa pakai perhitungan. Jadi udah bisa ngecek nih, ini cara gambar gue bener apa salah nggak? Salah ya. YL itu nah lanjut buat yang YL ini didapat dari ZL tarik garis lurus melewati komponen titik pusat sampai yang bersinggungan dengan lingkaran impedansi ini ya. Gue namain ya. Gue nggak tahu deh namanya apa nanti gitu. Ketemu YL di sini 0,26 plus J 0,34 dari mana? Ini 0,2, 0,22, 0,24, 0,26 dari sini ya. Ingat ya, yang bersinggungan yang ini nih. 0,26 plus J 0,34 di sini nih. Nah, ini kan bersinggungan ya di sini ya. Kalau ingat ya, kalau komponen real ini bukan dari lingkarannya ya, dari titik yang di Smith chart-nya ya. Jadi jangan sampai ketukar, ini takutnya fatal banget bisa salah. Terus apa lagi?
Terus yang letaknya dapat dari Smith chart ZL, YL sama untuk posisi stop adalah posisi matching yang ditanya di soal kan ini kan ya. Bentar. Nih posisi stop dari beban berarti nilai matchingnya yang ditanya yang jawabannya. Lalu buat posisi terus buat panjang stopnya ini kalau close itu berarti 0,089 yang ini nih. 0,089 itu dari sini nih, dari sini sampai sini. Kalau misalnya panjang stopnya open berarti dari sini muter sampai sini. Berarti jawabannya 0,339. Ini ada yang mau ditanyain kah? Sebelum gue lanjut. Ayo dong, Hans. Anjay. Nanya. Mau nanya dulu. Iya. Itu kan lu pakai cara yang itu ya, stepnya paralel gitu pakai admitansi. Kalau yang pakai impedansi gimana? Misalkan ditanyain yang seri gitu. Yang seri. Nah, kalau Iya. di PPT ini kan kebetulan paralel semua ya. Kalau buat yang start ya. Apa ada yang seri? Maksudnya gini. Apa gimana dulu? Itu dia kan kayak gini. Kalau yang kabel aslinya kayak horizontal, nah lu suruh masangnya vertikal gitu kan, buat nambahinnya. Yang ini yang gue share screen nggak? Nah ya, Bukan. itu kan Iya. kayak kabelnya vertikal kan. Nah kalau misalkan disuruh nambahin yang horizontal gitu, gimana caranya? Yang pakai Z itu gimana ya? Maksudnya yang mana nih? Yang kayak gini. Nah ya yang kayak gitu. Kalau ini kan berdasarkan soal berarti materinya itu kalau nggak salah matching ya. Nah, matching with Smith chart. Ini nggak gue taruh di diktat gara-gara ya emang nggak dibahas. Kalau nggak salah seingat gue itu dari Pak Catur ngejelasinnya itu gimana ya? Bentar, nih dari sini ya. Seingat gue ya dulu ya, lu bisa koreksi gue lah kalau gue udah salah. Jadi yang dicari itu, bentar. Dicari itu nilai D-nya doang, nggak ada L ya. Ini kan beda materi ya sama yang tadi ya, yang perlu nyari stopnya. Kalau ini kan cuma matching with Smith chart. Yang cari itu D-nya. D ini 0,112. Ini gue jelasin juga kalau dari soal Pak Catur ya. Ini dia itu nyari nilai ZL-nya udah ketemu di Smith chart tuh ini. Terus kalau yang gue bilang kan nyari YD itu memutar dari YL ya. Bentar, yang ini nih. Bentar. YL itu yang mana nih? Nah, YD itu memutar dari YL clockwise ya. Kan nggak ditulis ya. Nah, kan ZL kan gue bilang nanti bakal berlawanan searah jarum jam dari ZL. Berarti bisa gue tulis YL-nya itu nanti di sini nih. Di sini YL. Terus gue clockwise ketemunya itu di sini. Di sini nih. Yang YD. Ini gue temen YD. Aduh, gue nggak ada bakat asisten. Oke. Di sini. Nah, buat yang cara ngitungnya setahu gua ya, ini sorry nih kalau salah nih. Ini bisa yang lain yang ada yang ada di tim sini juga boleh koreksi kok. Cara ngitung D-nya ini dari YD dikurang ke ZL. YD kurang ke ZL. Jadi nanti dari sini dikurang ke sini nih. Muter sini ya. YD dikurang 0,322. Bentar dulu. Sorry. Ini dia dapetin 0,112 itu dari bentar, sabar guys. Ngitung kalkulator dulu. 0,188 dikurang 0,076. Itu ini aja. Jadi dia ngitungnya itu nilai ini dikurang nilai ini. Kenapa? Bentar, gue ini dulu biar nggak bingung. Jadi kalau nggak salah itu dari nilai cara ngitung D itu dari sini sampai sini ya. Buat penjelasannya itu gue nggak tahu karena di sini tuh nggak ditulis YD kayak yang di sini nih. Kan di sini tulis YD ya. Ini gue bingung nih. Dia itu Pak Catur beliau dapat nilai ini tuh dari mana? Setahu gue ini kan clockwise ya. Dia sampai bertemu nilai yang bersinggungan. Ini bisa aja ini tuh nilai matching atau enggak ini tuh nilai YD. Jadi kalau seingat gue Pak Catur tuh bilang dari nilai matching ya harusnya ya. Jadi kalau misalnya matching berarti ininya nggak bisa juga ya. Ya intinya dapat. Sorry Dli, gue nggak ngerti Dli. Yang penting dia dapetin D ini itu dari sini dah 0,188 dikurang 0,076. Ini ketemu ZL ya. Gue nggak tahu yang titik ini tuh namanya apa. Nanti kita bisa diskusi lagi dah. Nanya-nanya dah ntar. Aman nggak Dli? Oke, iya dah. Sorry ya. Gue juga bingung jujur. Aduh ini gimana ya? Gak diajarin, Tapi yang kira gini dah kalau salah. Kalau buat matching ya. Ini santai ya, kita diskusi bareng. Nama juga asistensi kan belajar bareng ya.
harusnya. Bentar. Sorry sambil penasaran gue juga. Dia dapat B, terus min J 100. Bentar. 11. Berarti ini. Ini udah berarti kan awalnya ini ya. Terus dia dapat Z kecil. Oh, jadi ZL itu maksudnya yang besar. Terus kalau misalnya ZL kecil ini udah dibagi sama 50 ohm. Yang gue bilang tadi karakteristik impedansi yang di soal itu ini ya. Jadi bisa itu yang bedain karakteristik impedansi itu yang ini nih. Kayaknya kalau Pak Catur gitu deh. Terus rotation to Z 1 plus J. Nih di sini nih. Kalau dibaca Z-nya itu 1 plus JX. Tapi gue nggak tahu. Then add min JX to get Z sama dengan 1. Oh bener deh berarti. Dia kan add min JX ya. Berarti ini matching. Ini berarti ini matching. Harusnya ini matching ya. Terus ini tuh YD-nya. Biar nanti nilai Z-nya itu 1. Ya efektif gitu. Cara ngitungnya berarti oh berarti ini kayaknya konsep matching sama admittance itu beda deh. Yang penting bisa ngikutin cara di PPT aja, rotation sampai ketemu 1 plus JX, terus nanti dikurangin panjang dari sini kurang ini, nanti ketemu D-nya. Min J100 itu gimana? Jadi gini. Nah. Oh, coba deh. Jadi kan ini kan ketemu ya. Ini kan nilai realnya 1. Terus ini tuh J2. Ya kan 1 plus J2 itu di sini ya. Jadi biar ini matching kan berarti kan harus min J2. Min J2 itu di sini. Jadi kan awalnya kan 50 ohm. Gue nangkapnya itu nanti jadi biar matching berarti min J 100 ohm. Masuk akal nggak sih? Jadi dikali 2 gitu. Iya. Oh iya. Iya kan gitu kan ya? Bener. Iya, biar matching berarti min J 100 ohm. Terus buat nyari D-nya nih, gue bingung tujuan. Jadi ya buat materi Smith chart itu ada impedance matching itu ada 4 ini ya. Buat quarter wave itu rumusnya adalah ya. Nah ini nih, buat quarter wave tinggal masukin rumus aja. Kalau di Smith chart gue nggak diajarin. Terus buat yang matching with the Smith chart ini kita masih belajar. Ya bingung lah ini maksudnya apaan D. Nah D itu Itu langsung gak sehat. Kenapa tuh? D-nya dikurang itu. 188 dikurang 76. Iya, jadinya dapat nilai D 0,112. Tapi ini namanya apa nih? YD aja lah bilang atau gimana? Dia bakal Iya gitu aja diputar lah. clockwise. Oh ya gitu aja ya. Jadi sampai sini ya kalian putar nanti sampai sini ketemu terus matchingnya ini min 1 min J2 jadi min J100 karena kita mau ngilangin nilai imajiner biar jadinya hasilnya efisien. Oke. Aman ya dulu ya? Gue izin lanjut dulu ya. Oke. Thank you. Aman. Terus tadi gue jelasin ya udah ketemu ya jawabannya ZL, YL, terus posisi stop sama panjang stop. Sebenarnya gue ada materi tambahan, takutnya nanti ditanyain soal ini nggak apa kan ya bahas di luar diktat, aman nggak? Aman nggak guys? Anjir, rame cuy. Aman kata Davin. Aman kata Davin. Real Kapin. Aman. Oke, di sini gue bikin catatan juga. Kalau misalnya ditanya itu koefisien refleksi atau enggak VSWR. Nanti catatannya kalau mau bakal gue kasih. Nggak minta aja aman-aman. Nah, pertama ini kan nilai ZL ya. Ini tuh nilai soal diktat ya. Iya nggak sih? Iya ya, ini soal diktat. Ini tuh jadi gue waktu itu ngerjainnya di kertas dulu, terus baru nanti gue ketik di diktat. Ya ini step-stepnya sama lah ya. Teman dari ZL dengan normalisasi. Ini gue review juga. Ya ini dapat nilai dibagi, dapat nilai real berarti horizontal sumbu X. Terus yang nilai ini tuh imajiner lingkaran keliling lingkaran yang ini. Yang atas berarti induktif. Terus kalau yang bagian bawah dari sini sampai sini itu berarti kapasitif. Terus step 2 nyari admitansi YL. Bisa pakai rumus ini, dapat nilai ini. Ini bisa dihitung pakai kalkulator bilangan kompleks. Sorry kalau yang ini salah gara-gara pembulatan. Gua ada kurang teliti di situ. Terus bisa juga titik pada garis lurus berlawanan ZL. Dari sini berlawanan ZL berarti ketemu YL-nya di sini. YL itu ingat ya, YL besar itu maksudnya admitansi. Terus kalau YL kecil itu yang matching. Ini sorry buat kalau tulisannya jelek, makanya gue nggak berani share di diktat ini. Takutnya pada nggak kebaca. Cari YD dengan titik yang bersinggungan dengan horizontal 1 dan lingkaran 1,4 min J 1,9. Jadi ya ini clockwise ke sini sampai ketemu nilai YD. YD-nya udah ketemu karena ini di bagian atas berarti induktif. Step 4 agar YD matching,
dari YD 1 plus J 1,6 harus dikurangi min J 1,6. Jadi satunya ini dibiarin ya, bukan nanti jadinya dikurang 1 min J 1,6. Jadi nanti hilang dong, jadi 0. Maka dikurangin itu min J 1,6 aja. Yang bagian sini nih, min J 1,6. Maka gua tadi kan lambdanya lambda matching ya, bukan lambda yang ini nih. Bukan tarik garis lurus dah. Nah, buat nyari lambdanya itu tarik garis lurus dari titik pusat untuk melihat panjang gelombang ZL, YL besar, dan YD. Akan tetapi khusus untuk komponen matching, tarik garis lurusnya itu dari nilai imajiner. Ke matching itu YL kecil, yang ini ya. Yang ini nih, YL kecil. YL kecil sama YL besar itu beda ya. Hati-hati jangan sampai ketukar. Terus kalau udah untuk mencari, nah ini gua gambarin juga. Jelek banget anjir. Oke, lanjut. Nah, ini untuk mencari D-nya itu dari D yang ini itu dari lambda YL sampai ke lambda YD. Berarti ini dikurang ini. Jadi kalau buat open sama close ini setahu gue itu sama ya. Cara rumusnya itu YL ke YD ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi lagi. Nah, yang beda itu nyari L-nya, panjang stubnya. Jadi beda gara-gara sorry gue review ulang ya. Kalau close itu dari 0,25 matchingnya itu kan ini kan ya. Berarti dihitung 0,339 dikurang ini. Terus kalau open ya ini udah. Terus lanjut. Sebagai tambahan, kalau misalnya ditanya tentang nilai koefisien refleksi, bisa menggunakan rumus ini konstanta koefisien refleksi sama dengan ZL dikurang Z0 per ZL ditambah Z0. ZL-nya udah ketahuan kan ya, 70 min J 95. Dari mana? Dari soal. Nih, ZL 70. Kalau misalnya kita baca soal, ZL itu yang ada tulisan bebannya ya. Z0 itu yang ada bilang karakteristik impedansi. Itu nanti ya dikasih tahu lah di soal semoga aja. Bisa dihitung rumus 70 min J95 min 50. Ini gue jelasin perhitungan dulu ya, bukannya Smith chart-nya. Nah, ini ZL itu berarti bagian sini, terus dikurang Z0 50. Terus kalau yang penyebutnya 70 min J95 plus 50. Ini dihitung pakai bilangan kalkulator kompleks, hasilnya bilangan kompleksnya 0,4877 min J 0,4055. Nah, ini kan bilangan kompleks ya. Jadi kalian tuh harus ubah ke fasor buat dapetin nilai koefisien refleksi. Jadi nilai koefisien refleksi yang dipakai itu dalam bentuk fasor. Ya, kalian bisa baca aja juga. Oke. Nilai fasor 0,63. Sudut fasa min 39,74. Ini gue jelasin perhitungan dulu ya, baru nanti pembacaan ya. Apa sekalian langsung aja kali ya? Udah dah, langsung dah. Jadi ini kan udah dapat ya. Jadi kalian nanti bakal ngitung koefisien refleksi nilainya, nilai kompleksnya segini. Terus kalian ubah dari bentuk kompleks ke fasor, udah pada ngerti lah. Dapat 0,6343 ini dari akar 0,4877 kuadrat ditambah akar min 0,4055 kuadrat. Nanti hasilnya segini. Terus buat dapetin hasil min 39,74 kuadrat, min 39,74 derajat ini dari tan inverse min 0,4055 dibagi 0,4877. Ya kayak materi RL atau Anvek atau Matek lah ya. Fasor-fasor ini. Nah, buat caranya di Smith chart itu gimana? Jadi cara ini gue jelasin dari pembacaan Smith chart itu dari cara pacatur dapat ditarik garis vertikal dari titik terluar paling kiri lingkaran ZL atau impedansi sampai ke paling bawah yang ada parameter skala. Dari parameter skala terlihat bawah SWR. Nah, ini jadi SWR itu ya voltage standing wave ratio. Ini kayak perbandingan panjang gelombang gitulah. Jadi rumusnya itu 1 plus koefisien refleksi dibagi 1 min koefisien refleksi. Nah, bisa dimasuk. Ingat ya, koefisien refleksi ini dipakai itu dalam bentuk fasor, bukan kompleks. Yang realnya juga ya. Jadi 1 plus 0,6343 dibagi 1 min 0,6343. Dapat ketemu hasilnya phase-nya itu 4,469. Nah, kalau di grafik itu di Smith chart itu gimana cara bacanya? Ini sorry kalau lingkaran kalau ini nggak kelihatan. Nanti lingkarannya itu gini nih. Ini ya lingkarannya ya. Begitulah. Sorry kalau buram. Yang gua jelasin di sini cara bacanya itu dari titik terluar paling kiri lingkaran ZL sampai ke paling bawah. Jadi tarik garis lurus ya. Dari sini nih. Ini gue tarik garis lurus dari sini sampai ke sini nih. Aduh. Burem banget dah. Padahal gue yang foto. Oh, garisnya harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Lu Oke, datang kan Evan ya waktu hari Jumat ya? Waktu yang diajarin Pak Catur. Itu yang Smith chart ya. Takutnya gue salah gitu. Kalau misalnya lu datang, ya siapa tau lu pahamin juga yang koreksi gue kalau ada salah nggak apa-apa. Kalau nggak salah singkat gue itu dari tarik garis lurus dari sini nih, dari titik terluar sampai ke bawah. Ini ketemu ya nih dari sini nih. Sumpah, sorry banget. Tremor anjir.
Ya dari sinilah ya. Dari sini tarik garis lurus sampai ke situ. Anjir. Belok lagi. Udahlah inilah ya, tarik garis lurus. Nah, let's go. Udah anggap aja lurus ya. Jadi di sini tuh yang dipakai itu yang kalian pakai itu ini tuh SWR. SWR itu sama aja kayak VSWR ya, standing wave ratio. Nah, di sini tuh terbukti nilainya itu bacanya itu dari tengah ke sini ya, ke kiri ya. Soalnya kita itu toward generator, kalau yang ini tuh toward load. Maksudnya gimana? Nah, kita kan tadi kan makanya yang toward generator ya. Kalau toward generator itu yang ke kiri nih. Kalau toward load berarti yang ke kanan. Kalau saya diajarnya gitu dah. Jadi di sini tuh 4, ini kan 4,5 ya. Berarti anggapnya sini 4,4. SWR-nya bener kan ini 4,469 mendekati 4,5. Terus kita lihat lagi garis lurus, kalau buat reflecting coefficient itu yang mana? Kita baca itu yang ini nih, yang bagian 3 nih. Kalau di sini bentar. Nih kita bacanya yang RFL coefficient yang E or I ya, buat koefisien refleksi. Kalau ini gue juga belum tahu, yang penting ada desibel-desibelnya lah. Gue belum tahu yang diajarin waktu itu cara baca reflection coefficient itu dari sini, dari yang bagian 3. Berarti ketemu ini tarik garis lurus, berarti VSWR-nya 4,4, terus koefisien refleksinya di sini nih. Ingat ya, ini baca dari tengah ke kiri. Berarti ini 0,6, 0,62, 0,64, 66, 68, 0,7. Berapa nih koefisien refleksinya? 0,6343. Bener kan ya? Ini di antara 0,62 sama 0,64, 0,63. Berarti ini harusnya terbukti benar. Jadi ya sesuai lah. Ini koefisien refleksi sama VSWR-nya. Nah, kalau kalian misalnya nanti disuruh juga ditanyain, kan udah gue bilang kalau koefisien refleksi itu dalam bentuk fasor yang ini ya. Terus kalian bisa ngebuktiin buat ininya nih, derajatnya. Min 39,74 dari mana? Sudut koefisien refleksi pada perhitungan dilihat dari sudut koefisien refleksi dalam bentuk fasor. Untuk membaca Smith chart dapat dilihat angle of reflection coefficient in degrees. Yang mana? Yang bagian datar. Han, Kenapa, Van? gue liat online cara ketemu VWSR-nya kayaknya bener deh. Garis lurus ke bawah gitu loh. Kenapa? Cari VWSR-nya. Kenapa tuh? Ada yang salah? Garis ke bawah, bener. Oh benar, berarti sama berarti ya. Iya. Nah ya berarti dari sini dari titik keluar sampai ke bawah ya. Ketemu ini. Oke, berarti aman. Berarti gue lanjut kalau buat nyari sudutnya itu yang di sini itu dapat min 39,74 dari mana? Bisa dilihat di angle of reflection coefficient in degrees yang bagian sini ya. Ingat ya bagian yang ini paling luar. Kalau paling luar itu berarti wavelength-nya yang panjang tadi itu panjang stop. Terus kalau yang bagian ketiga itu angle of reflection coefficient. Beda ya sama yang koefisien transmission, ini beda lagi. Ada di materi transmission line, kita makanya yang ketiga, angle of coefficient reflection. Bisa dilihat di mana nih? Di sini ya. Jadi yang dibaca itu dari titik pusat sampai ke sini nih, ke sini. Bisa lihat nih. Angle of coefficient in degrees. Bisa dilihat ya. Ini berarti min 20, min 30. Nah, di sini nih. Min 32, 34, 36, 38, ini min 40. Ini kan mendekati ya. Berarti ini anggap aja min 39,74. Nah, bener kan ya? Anggap aja segitulah. Jadi ya harusnya sesuai lah. Sorry kalau ada salah-salah. Jadinya ya kata Pak Catur yang penting caranya bener. Beda-beda dikit nggak ngaruh. Jadi ya terbukti gitu. Min 39 derajat itu mendekati min 39,74. Terus kalau ini buat tambahan aja dari gua kalau misalnya yang ditanya itu koefisien refleksi sama VSWR ya. Soalnya di diktat itu yang ditanya cuma yang panjang stop doang. Ini sebenarnya dasarnya sih fundamental dari koefisien refleksi sama VSWR. Terus yang sisanya itu ya materi yang ini nih. Yang admittance of sunstop sama sunstop matching. Oke, dari gua sekian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Anjay. Jangan lupa absen adik-adik. Anjay. Absen dulu ada Andri, ada Pedil, ada Arab, ada Atta, ada Paler, ada Dapin. Han, paling gue mau itu aja tadi yang matching with Smith chart itu Iya. tadi penjelasan lu udah bener kok. Oh, udah benar. Yang kayak Yang Pak mana? Catur bilang iya. Jadi dicari impedansi normalnya dulu yang impedansi bebannya dibagi impedansi saluran yang ZL kecil. Nah, habis Lanjut, itu
kita buat lingkaran kan, buat lingkaran yang titik pusat tadi 1 sama ya titik lainnya itu ada di ZL-nya buat lingkaran. Habis itu nanti kita tinggal cari nih si bilangan real impedansi real satunya itu nyinggung di mana nih di lingkarannya. Itu kan ada 2 titik ya, titik Iya, atas iya. sama titik bawah ya. Nah, itu kita Betul. bisa pakai dua-duanya tuh. Kalau misalnya kita pakai titik atas, berarti kan dia kan yang buat jarak itu ya antara si anggap aja YD lah, anggap aja YD sama ZL itu ada jaraknya ya. Nah, Betul. D itu nanti itu jadi panjang si impedance matching-nya. Itu dari panjang impedance matching-nya. Nah, Ini itu kan kan ya? kalau kita iya, itu kan kalau kita pakai yang atas ya. Nah, kita kan juga bisa pakai yang bawah tuh. Yang pakai nah iya yang itu yang bawah. Iya, Nah, kalau betul. misalnya kita pakai yang bawah sama kita ngukur panjangnya dari si ZL juga. Berarti kan ZL 0,076 lambda tuh ya. Terus berarti kalau yang bawah itu ya asumsiin aja ya berapa lah 0,3 lah berarti ya kira-kira. Nanti Iya. tinggal kalian kurang aja tuh 0,3 dikurang 0,076 tuh. Nanti jadi D-nya. Nah, yang Iya, iya. ngebedain itu nanti adalah si eh, komponen matchingnya itu. Kalau misalnya kita pakai yang atas, dia kan impedansinya itu kan plus ya. Jadi bilangan Plus. imajiner itu J-nya itu plus ya. Jadi dia induktor ya. Iya, Nah, induktor. untuk biar balance kan dia perlu kapasitor ya, makanya dipasang itu kapasitor tuh yang di gambar bawahnya. Sedangkan kalau misalnya kita pakai yang bawah, dia kan itu negatif, berarti komponen dia itu kapasitor. Supaya dia itu bisa balance, maka dipasangnya bukan si kapasitor lagi, kita masangnya induktor. Jadi Bet- kalau misalnya panjang D-nya berubah, otomatis komponen pasif yang bakal dipasang itu bisa berubah tuh antara kapasitor sama induktor gitu paling. Nah, itu kan kalau Oh, misalnya kita pakai yang atas di gambar yang akan dipasang adalah si kapasitor karena hambatan yang ada di atas itu kan si ini ya induktor ya. induktor. Berarti Iya, ini ya si yang maksudnya. salurannya itu iya saluran itu induktif, makanya kita perlu beban kapasitif tuh biar beban imajinernya hilang. Gitu. Oh, oke oke Aci. Thank you banget Pin. BP Akro ini. Respect respect. Berarti kalau misalnya kalian nanti YD-nya itu di sini kan berarti kapasitor ya. Berarti kalau misalnya matching itu harus ditambahin komponen induktor. Berarti nanti kalian gambar di sini tuh ya gambar induktor yang bulat gitu itulah. Ya yang gitulah ada lilitannya. Oh ya, Han, Ya kenapa gue Van? pengen tanya, itu apa pas kuis bersama kedua gitu, itu kan disuruh apa itu, dikasih gambar Smith chart gitu, terus ada ZL-nya di mana gitu, Iya, sama transmission line-nya berapa, terus kayak disuruh kayak matching gitu loh, pakai kapasitor atau induktor gitu, itu cara kerjanya gimana sih? itu cara ngerjainnya misalnya ada di sini ya. Misalnya nanti titiknya di sini biar matching itu gimana? Gitu kan ya maksud Levan ya? Ya, Nah, ini kan komponen induktor. Berarti kalau biar matching ngilangin nilai kompleksnya itu berarti harus ditambahin komponen kapasitor dong yang di bawah, bener kan? Iya kayak nggak? gitu ya. Nah, iya gitu. Jadi misalnya 1 plus J2. Biar matching kan min J2. Iya kan? Misalnya nanti di soal Ya. dikasih tahu kalau misalnya impedansnya itu 50 ohm. Terus ini kan 1 plus J2 ya. Biar matching Ya. berarti harus dikurang 100 ohm. Apa gue buka emas kali ya? Transmission line udah nggak ada ya di itu ya, di emas nggak bisa di-review. Ada di materi kuis kalau nggak salah. Evan, Udah gue bilang apa caturnya, seharusnya udah bisa deh. udah bisa. Ya, tadi pas habis kuis bersama gue udah bilang, gue tanyain. Bentar, gue cek emas gue bentar. Sabar. Lu udah bisa buka, Van? Terus ntar gue cari dulu elektromagnetika. Gue setuju ya? Gue setuju ya. Udah bisa, udah bisa. Oh, udah bisa. Ya. Anjir, pas kuis sama bisa. Bentar. Nomor 15. Ini mau dibahas, lu mau bahas juga, Van? Boleh sih. Iya deh. Udah buka Chrome dulu. Ini kelihatan nggak share screen gue? Ya. Ada elektromagnetika ya? Ya. Bentar. Transmission line. Ini ya? Ya. Bagian. Bagaimana sih, Van? Nah, ini ya? Ini. Bukan.
Oh, bukan. Mana ya? Coba lagi. Oh, lagi share screen. Bukan yang ini, Van. Setahu gua kira lu mau bahas yang ini. Mana ya? Bisa gue access gak ya? Mana ya? Boleh. Oh, ini ya, Van ya? Ini ya, Van ya? Ya itu. Oke. Jadi ini kan ketahuan impedansi saluran transmisinya 78,2. Di sini di smith chart ketulis 1 plus J2. Ini ya, ini berarti komponen induktif. Komponen apa yang diperlukan untuk mendapatkan kondisi matching? Berarti kalau misalnya induktif, lawannya itu kapasitif. Udah pasti berarti kapasitor ya. Nah, Ya. dapat nilai min 156,4 itu dari mana? Dari kan 1 plus J2. Biar matching berarti kita min J2 kan, bener kan? Berarti di sini ya, biar matching. Iya nggak, Ya. Van? Nah, berarti Iya, tinggal iya. min J2 berarti 78,2 dikali 2. Jadinya min 156,4. Oh, oke. Jadi kalau misalnya gue izin tambahin, kalau misalnya nanti diketahuin di soal itu ini, di sini titiknya 1 min J2, terus ditanya soal komponen apa yang diperlukan untuk mendapat kondisi matching. Berarti jawabannya komponen induktor sebesar plus 156,4. Ingat ya, plus Oke. minusnya itu ngaruh. Oke. Oke, ada lagi? Aman? Ya itu aja. Oke. Jangan lupa isi absensi ya guys. Ada siapa? Ada Dapin, Fadli, ada Pukis, ada Alvan, Pateng, G, Irfan, Irham, JP, Raiher, Zakwan. Anjir rame cuy. Nandes, Jeki, Ona, Sandy. Sabar. Ada David. Teplik. Oke. Nah, tadi mana? Ada yang mau tanya lagi nggak buat yang materi smith chart ini? Ini buat yang question refleksi kalau bisa mau baca dulu. Aman kan ya buat yang smith chart? Yo guys, kalau ada mau tanyain nggak apa-apa. Sekalian gue belajar juga buat UAS ntar. Gue bingung nih materinya apa anjir ntar. Mana nggak pernah dikasih soal latihan lagi, soal tugas. Harusnya aman lah ya. Nah, ya udah berarti kak gue ini ingetin lagi nih ZL itu berarti yang ditanya soal impedansi, YL besar ini admitansi, YD ini ya komponen tertentu lah apa gitu. Terus matching itu ini. Udah ketemu terus yang tanya panjang stopnya berarti ini dari sini ke sini. Oke, karena gue cuma ngejelasin nomor 2, nanti bakal dilanjut sama JP. Oke, terima kasih atas kesempatannya udah boleh ngejelasin. Boleh mungkin dilanjut ke JP. Anjay, sama-sama, Her. Halo. Kedengeran kok. Jep. Udah ke-record? Oh iya, udah ke-record kan ya? Boleh lanjut share screen aja ngejelasin 1, 3, 4. Oh, iya. Udah belum? Udah ke share screen belum? Udah. Aman. Boleh lanjut aja, silakan. Jadi gue bahasnya nomor 4. Gue bahasnya nomor 4 sama 1 aja karena gue nomor 3 nggak ngerti. nomor 3 Oke, itu aman. semua jawabannya lihat dari cek. Ini tapi nomor 4. Jadi kita mungkin bisa bahas dulu apa bedanya TE sama TM. Jadi bedanya TE sama TM tuh sebenarnya cuma bedanya sebenarnya dikit banget sih. Misalnya ini ada bidang ya. Ini ada bidang. Terus ada gelombang yang berpropagasi yang arahnya ke sini nih. Berarti perpindahan arah gelombangnya ke sini. Misalnya ini X, terus ini arah ke sini tuh Z, terus arah ke sini tuh Y, misalnya gitu ya. Misalnya ada gelombang plane wave. Plane wave itu kan artinya kan, maksudnya plane wave itu kan misalnya ada muatan gitu ya. Kan muatan ini kan kalau digerakin, ya pokoknya muatan ini
pokoknya pasti ada radiasi yang di-emit sama muatan ini. Nah, kan muatannya gini, radiasi. Plane wave itu intinya ini semua nih. Suatu surface hasil radiasi dari muatan tersebut. Makanya namanya plane wave. Ya udah kan misalnya ada plane wave, ada gelombang yang arah radiasinya berpropagasi ke sini, ke Z, misalnya ini ke K gitu. Nah, terus cara bedain itu TE, TM, atau TM, atau TEM, itu lihat dari berapa banyak bagian yang tegak lurus sama permukaan ini nih, sama permukaan yang dikenai sama gelombangnya. Misalnya ini gelombangnya, misalnya ini permukaannya kan ini kan. Misalnya ini ke atas tuh jadi medan listrik itu ke atas misalnya. Nah, kalau medan listriknya ke atas, pas ini gelombangnya berkenaan sama permukaan ini, berarti kan nggak ada bagian dari medan listriknya yang searah sama arah propagasi kan semuanya ke atas, berarti nggak ada nih misalnya kayak gini. Kan kalau misalnya medan listriknya kayak gini, berarti kan ada bagian ini Z sama bagian X. Nah, kalau TEM itu nggak ada bagian dari medan listrik yang searah sama arah propagasi. Jadi dia benar-benar tegak lurus sama arah propagasi. Jadi pas menyentuh permukaan ini nggak ada bagian yang searah sama arah propagasi. Jadi intinya TEM gitu. TE. Nah terus kalau TM tuh kayak gimana? Kalau TM tuh misalnya ini K. Arah propagasinya ke sini sama juga kayak di atas ini. Tapi misalnya yang tegak lurus dengan arah propagasi itu misalnya medan magnetnya H. Berarti ini tuh dinamainnya TM. Nah, terus ini kalau misalnya yang ke atas ini medan magnetnya kemana? Berarti kan kalau pakai kaidah tangan kanan, berarti kan kalau kaidah tangan kanan ini dari telunjuk, terus ini jempol, terus ini middle finger kan. Nah, berarti kalau ini E, terus ini K, arah propagasi, berarti ini H. Berarti hanya tuh, misalnya hanya tuh berarti keluar dari permukaan kan. Nah, udah berarti ini hanya keluar dari permukaan. Ini lihat posisinya kayak gini ya. Habis itu ini TM. Kalau TM itu berarti ya udah gitu. Nggak ada bagian dari medan magnet yang searah, yang memiliki arah yang sama dengan propagasi. Jadi benar-benar tegak lurus. Terus apa ini TEM? Ini misalnya kalau lihat dari sini ya. Kan itu kan di soal kan ada N2 sama N1. Berarti misalnya ada medium nih. Ada medium. Ini N1, ini N2. Itu kan dengan sudut datang, ini kan misalnya sudut normal permukaan nih. Ini sudut normal permukaan. Misalnya ini tuh permukaan, misalnya permukaan X ya gitu. Ini kan sudut normal permukaan. Nah terus sudut datangnya 30 derajat. Ini sudut datang 30 derajat. Nah, TEM itu kalau arah sudut datangnya 0 derajat. Ya. Jadi TEM itu kalau arah sudut datangnya 0 derajat.
kalau dia tegak lurus menyentuh permukaan, itu berarti namanya TEM. Karena kan ini kan kalau TE kan apa? nggak punya arah yang sama dengan arah propagasi. Kalau TM dan magnet nggak mempunyai arah yang sama dengan arah propagasi, yaitu K ini. Kalau TEM berarti medan magnet sama medan listriknya sama-sama nggak punya arah, nggak punya komponen yang searah sama arah propagasi. Contohnya gini nih, kan misalnya ini arah propagasinya kan ini kan K sini nih 30 derajat. Terus misalnya medan listriknya itu misalnya medan listriknya keluar dari permukaan. Misalnya medan listriknya keluar dari permukaan. Kalau mengikuti kaidah tangan kanan, berarti medan magnetnya kemana? Berarti medan magnetnya ke sini kan? Medan magnetnya ke sini. Nah, medan magnet ini mempunyai arah yang sekomponen sama arah propagasi enggak? Kan ini kan K kan ke sumbu Z kan berarti. Nah, berarti gelombang ini tuh medan magnetnya mempunyai arah yang searah sama arah propagasi, yaitu sini sumbu Z nih. Berarti ini HZ, terus yang kesini tuh HX ya, misalnya. Nah, makanya ini tuh nggak bisa TEM. Pokoknya kalau ada sudut datang, kalau sudut datangnya bukan 0 derajat, nggak mungkin TEM. Nah, tapi kalau misalnya sudut datangnya 0 derajat, berarti kan misalnya ini K nih. Terus E-nya tuh keluar dari permukaan. Terus kalau mengikuti kaidah tangan kanan, berarti medan magnetnya kemana? Medan magnetnya sini kan? 90 derajat sama ini kan? Ke bawah. Nah, berarti ini medan magnetnya ini nggak punya komponen yang searah sama arah propagasi. Dia benar-benar tegak lurus. Begitu juga dengan medan listriknya. Sama-sama tegak lurus, sempurna terhadap terhadap permukaan surface-nya. Makanya dinamainya TEM. Nah, kalau ini berarti apa? Kalau ini yang tegak lurus, misalnya contoh ini yang tegak lurus tuh ini kan medan listrik. Kalau medan magnetnya mempunyai komponen yang searah sama arah propagasi. Berarti ini tuh gelombang mode TE. Nah, berarti ini bisa digunakan untuk yang A. Kita coba rapiin dulu. Ada yang bingung nggak? Kalau bingung boleh tanya aja. Mungkin kurang jelas. Nah, ini H. Misalnya ini H. Z. Habis itu ini T. Bentar. Wait. Ini A, mode TE. Berarti kalau mode TM kayak gimana? Kalau mode TM, bentar. Ini mode TM. Berarti ini permukaannya normalnya. Terus ini medium 1, ini medium 2. Medium 2 kan 1,5 tuh. 1,5. Ini sama dengan 1,5.
Terus sudut datangnya kan sama 30 derajat. Nah, terus yang tegak lurus, yang keluar yang misalnya sebenarnya bisa aja sih, bisa dua-duanya, bisa keluar permukaan atau menuju permukaan. Ini bisa X atau bisa titik, sama aja. Supaya arah medan listriknya ke sini, gue milihnya ini aja, ini menuju permukaan. Ini H, medan magnetnya menuju permukaan. Berarti kalau ngikutin kaidah tangan kanan, kaidah tangan kanan tuh, bentar, jempol mana jempol? Oh, ini jempol. Bentar. Jelek banget, bentar. Ke bawah kiri kan? Ke bawah kanan kan? Iya, ke bawah kanan. Oh, itu. Kenapa anjir? Aduh. Caranya. Nah, berarti medan listriknya bawah sini. X, nah ini EZ. Nah, perhatiin sekali lagi, ini TM karena yang tegak lurus, yang tidak ada komponen yang searah dengan arah propagasi, itu cuma medan magnet. Kalau ini TE karena komponen medan listrik nggak ada yang searah sama arah propagasi. Kan arah propagasinya ke sini kan, ke Z. Nah, ini kan sama nih. Makanya, gitu. Kalau TEM, itu dua-duanya nggak ada yang memiliki arah yang sama arah propagasi. Berarti cuma bisa terjadi kalau sudut insidennya, sudut datangnya itu 0 derajat. Gitu. Terus kan ada reflected. Kan kalau misalnya ada sudut datang, berarti ada sudut gelombang yang dipantulkan kan. Nah, pokoknya sudut yang dipantulin itu selalu sama sudut datang. Ini selalu sama. Kalau permukaannya datar selalu sama. Nah, terus kayak gimana dengan gelombang yang diteruskan? Misalnya gelombang yang diteruskan misalnya gini. Nah, ini kita namain sudut T, transmitted, ini reflected, ini incident. Nah, ini kan 30 derajat sama. Pokoknya sudut reflected selalu sama sudut datang. Nah, terus kita mau cari sudut transmitted. Berapa sudut dari gelombang yang diteruskan ke medium. Nah, gimana cari caranya? Itu gunain rumus, namanya rumus Snell's Law. Jadi kita pertama gunain rumus Snell's Law. Itu kayak gimana rumusnya? Itu NI dikali sin sudut datang sama dengan sudut transmitted dikali indeks bias yang di medium yang ditransmisi terus sama sudut sin dari sudut yang ditransmisi. Nah, terus ini kita kan mau nyari theta ini kan. Berarti kita bisa manipulasi rumusnya jadi arc sin arc sin NI per NT dikali sin sudut datang. Tapi gunain yang rumus yang didiktat juga bisa. Cuma gue baru nemu caranya, ini mungkin lebih gampang diingat. Hasilnya sama kalau ikutin rumus yang didiktat. Ini nanti hasilnya berarti ini min 1 arc sin
Insidennya kan 1 kan, indeks biasnya. Berarti itu sin 30 per 1,5. Nanti hasilnya tuh 19,47 derajat. Udah, berarti kita ketemu sudut nih, sudut transmittednya. Ini sama aja ya. Untuk TE sama TM sama aja kan. JP, Hah? Ya. itu kalau apa itu gelombangnya di reflected itu apa itu masih arah ke dalam ya? Apa? Kalau di Oh, enggak. Kayak... Iya, kalau reflected ya, iya selalu sama. Oh, selalu arah keluar ya? Wait. Begini. Iya, arahnya keluar. Oke. Tapi hanya bukan ke bawah, bukan ke kanan bawah lagi tapi. Atas kanan. Iya. Setahu gua atas kanan. Oke. Ini berarti gue tambahin deh. Ini arah ininya tetap sama ya. E-nya tuh tetap sama. Ini juga dengan H-nya. Yang berubah tuh arah yang ini. Habis itu kan udah dapat sudut transmitted, berarti kita bisa cari untuk berapa porsi, berapa persen power, berapa persen daya yang di-reflected sama yang diteruskan. Karena pasti kan kalau gelombang kan ada daya kan. Nah, itu kita mau cari. Misalnya kita cari untuk TM dulu deh. TM kan reflected. Kita cari dulu reflected. Nah, pokoknya konsepnya gitu. Pokoknya kalau ada daya, pasti dayanya ada yang diteruskan, terus ada yang dipantulkan. Nah, terus rumusnya tuh RP. Ini gue nggak tahu RP apaan. Tapi rumusnya NT cos theta I minus NI cos theta kok delta sih? Goblok. Cos theta I. Duh, bentar. Wait. Gue kayak salah nulis deh. Gue lupa yang plus yang mana. Oh, yang plus yang bawah. Oke. NI cos. Nah. Terus nanti itu bisa disimplify lagi. Rumus RP. Jadi tan Nah, berarti kita bisa masukin. Jadi tan apa? Tan 30 minus 19,47. Berapa tuh? 10,53 ya? Nah, 10,53 derajat. Bagi tan. Ditambah 49,47 derajat. Nanti hasilnya tuh 0,1589. Terus kalau mau cari reflected power yang direflect, tapi gue simbolinnya gini aja. Ini tuh daya yang dipantulkan itu RP dikuadratin. Nanti hasilnya 0,025. Nah, terus kan udah ketemu nih daya yang dipantulkan berapa. Misalnya
0,025P. Maksudnya itu jadi bukan 0,025 watt ya. Tapi misalnya ini tuh pecahan dari dayanya. Jadi kalau misalnya Rasio. dayanya ya rasio, bener. Maksud gua rasio dari dayanya. Jadi ini bukan 0,025 watt bukan. Ini cuma rasio dari dayanya. Terus kan daya kan kayak konservasi energi ya. Berarti kan dayanya kan harus sama noh. Yang diteruskan, jumlah daya yang diteruskan sama yang dipantulkan, totalnya harus satu rasionya. Berarti untuk cari daya yang diteruskan dari TP, itu tinggal ini, kan TP plus RP sama dengan 1. Berarti kalau kita mencari TP, tinggal dikurangin aja, berarti 0,975. Setahu gue gitu ya, gue cari Google sih ini, gue juga ngertinya gini. Habisnya itu, mungkin kalau salah. Terus kalau TE, nah TE rumusnya agak beda. Kita cari RS-nya. Oh ya, ini P sama S. Jadi nggak tahu kenapa, cuma kalau TM itu kadang-kadang dipanggil P polarization. P itu singkatan untuk paralel. Pokoknya yang dijadiin acuan tuh medan listrik. Pokoknya gini dulu deh. Pokoknya TM itu kadang-kadang dipanggilnya P polarization. Jadi kalau misalnya di soal disebutnya P polarization itu berarti TM. Ini itu S polarization. S polarization itu nama lainnya dari TE. Jadi kalau S itu maksudnya TE, kalau P TM. Terus RS itu rumusnya NI ya kali sudut datang diminus indeks bias yang kedua dikali cos sudut transmitted tambah T cos T. Oke. Ini bisa disederhanain jadi sin nanti cheat sheet yang gue buat gue taruh juga nanti kalau mau, nanti gue share di itu. Terus ini sin tambah ini hasilnya berapa. Nanti hasilnya kalau ditambah sudut datangnya sama sudut transmittednya nanti hasilnya 0,2404. Terus sama lagi juga untuk cari reflected power besar rasio daya yang dipantulkan. Untuk TE juga sama, dikuadratin ini RS kecilnya. Nanti hasilnya 0,0578. Terus ini juga sama, TS ditambah RS itu hasilnya 1 rasionya. Berarti kalau kita mau cari berapa daya yang diteruskan ke medium 2, itu tinggal dikurang aja 1 dikurang 0,0578. Berarti hasilnya 0,9. Bener nggak? Ya 42. Coba cek dulu, benar nggak sih? Ya benar, 422. Nah ini rasio dari daya yang diteruskan. Terus bisa juga nih ada rumusnya. Ada rumusnya ini juga sama. T itu ada rumusnya juga. NT kali cos. Ini kalau misalnya kalau mau nggak tahu dari mana, pokoknya rumusnya gini. Berarti kuadrat. Nanti hasilnya juga sama harusnya. Oke. Udah sih untuk nomor 4 itu
Kecil banget. Oke, udah kita lanjut dulu ke nomor 1. Ini gue nomor 1 juga nggak bahas lengkap karena gue cuma ngerti sampai gue cuma ngerti setengah. Pokoknya waveguide itu kan pokoknya kayak pengarah atau manggilnya untuk mengarahkan gelombang ya, untuk mengarahkan gelombang supaya ada jalur yang dilewati gelombangnya gitu. Jadi nggak sembarang propagasinya. Terus itu kan diketahui, mungkin yang penting aja ya. Kan diketahui ada ukuran bagian dalamnya A 15 mm, B 6 mm, 1,5 dikali 10 4 minus 2 meter. Terus diketahui permitivitas relatifnya 2,25. Permeabilitas relatifnya 1. Terus ini rugi tangan, gue nggak ngerti apa. Oh, rugi tangan tuh kayaknya untuk atenuasi. Jadi kan kalau berpropagasi kan pasti kan ada sebagian dari gelombang yang diserap sama dinding-dinding waveguide-nya kan. Jadi bakal ada daya yang hilang. Gitu. Pokoknya intinya atenuasi itu gitu. Kalau pada waveguide gelombang dengan mode TS10, gua nggak ngerti ini dapat dari mana dicek, tapi frekuensinya kalau soal dicari di bahasa Inggris sih dikasih tahu frekuensinya gitu 10 GHz. Cuma nggak tahu deh. Kalau yang diminta sama Pak Eko nih mungkin cuma dalam bentuk rumus kali ya. Nggak ngerti gua. Pokoknya kita coba anggap aja frekuensinya 10 GHz. Misalnya kita disuruh cari konstanta fasa. Phase constant. Phase constant itu ini phase constant. Ini kan rumusnya tuh 2pi per nih. Nah, terus ini bisa kan ini sama dengan V per F. Berarti kita bisa ubah ini jadi 2pi per 2pi F per V. Berarti kita bisa cari V cut off kan, berarti kan kalau V cut off itu kan berarti kalau frekuensi gelombangnya di bawah V cut off berarti nggak bisa berpropagasi di waveguide. Tapi kalau di atas bisa. Jadi waveguide itu kan sebenarnya cuma saluran untuk gelombangnya berpropagasi naik turun bla 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 gitu. Nah, terus kalau di bawah V cut off berarti nggak bisa berpropagasi. Berarti kita cari V cut off-nya. Kan diketahui TS10 berarti 10. V cut off 10, M-nya 10. Oh nih. M, N. Berarti ini M-nya 1, N-nya 0. C10. Rumusnya tuh ini rumusnya bisa diturunin cuma supaya gampang gini.
Nah, ini juga nih. Nah, kita tahu dari mana A itu yang nah, A itu yang 15 mm atau B yang 6 mm. Kalau misalnya ini bukan A misalnya X, terus ini Y. Kan kita nggak tahu kan, ini A-nya yang mana. Nah, pokoknya A itu selalu yang lebih gede dari B. Pokoknya A itu yang lebih gede dari B. Kalau ini kan 15 lebih gede dari 6, berarti pokoknya ini A. Pokoknya yang lebih gede itu A. Pokoknya yang lebih gede itu A. Berarti kita bisa masukin 3 kali 10 pangkat 8. Dibagi 2pi dikali 2,25. R-nya kan 2,25. Terus ininya 1, permeabilitas relatifnya 1. Terus dikali, karena N-nya 0, berarti kan ini kan 0. Coret. Terus M-nya 1, berarti pi per A kuadrat. Ini kan kita bisa langsung keluarin dari, nah kita hapus saja deh. Pi per A kuadrat. A-nya mana? Oh, A 1,5 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Berarti ini sama dengan hasilnya nanti 3 kali 10 pangkat 8 dikali pi 2pi 2,25 dikali 1,5 10 pangkat minus 2. Bisa dicoret pi-nya. Nanti hasilnya kalau dicari kalkulator ketemu 0,66 GHz, 6 terus gitu. Terus nah, berarti ketemu V cut off-nya. Nah, terus karena V-nya dari gelombang ini, karena frekuensi dari gelombangnya itu 10 GHz, itu kan berarti kan di atas, V-nya di atas V cut off kan. Berarti gelombangnya bisa berpropagasi di waveguide-nya. Gitu. Terus ya. Itu apa sih gunanya? Apa itu di rumus FC itu kenapa ada pi di dalamnya? Nggak ngerti gua. Pokoknya rumusnya datangnya gini aja. Gara-gara gitu. kan bisa difaktorkan. Nggak tahu, Van. Gue nggak ngerti. Gue cuma ngikutin rumus anjir. Rumus Google. Pokoknya gitu di Google. Ya udahlah, lanjutin. Terus kan ini kita kembali ke sini. Sebentar. Kan ada group velocity sama phase velocity. Nah, gue nggak tahu kenapa. Tapi kalau dicek sih, kalau ngikutin cek, berarti yang diminta tuh phase velocity, kecepatan fasenya. Kalau diminta dicek ya, atau yang benar yang mana. Cuma kita ikutin aja. Kan ini kan ada rumusnya kan ini. Terus kalau kita masukin berarti kan itu sama dengan G per 1 min C per F. Nah, gini. Nah, ini kan misalnya sebelum masukin waveguide, gue mikirnya gini. Kan pasti kan ada waveguide nih, ada kayak pipa atau apa gitu, yang segi kotak, yang kotak. Ini kan berarti kan waveguide-nya. Ini gelombangnya. Nah, gelombangnya sebelum masuki ini kan berarti kan misalnya
kalau nggak ada penjelasan apa-apa berarti di ruang hampa, di ruang bebas gitu kan. Jadi berarti kita asumsi ini kecepatan awalnya tuh kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 FG-nya. Jadi kita asumsi FG-nya 3 kali 10 pangkat 8. Terus pas memasuki ini baru berubah karena kan ada permitivitas relatifnya, terus ada bla 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 gitu. Gue sih mikirnya gitu. Nah, jadi ini bentar guys. Oke, kita bisa masukin ini ke rumus yang atas nih, yang phase constant 2πf bagi kan C nih, kan VG-nya C, kecepatan cahaya, dikali 1 minus CF kuadrat. Nah, udah ada kita masukin 2pi kali 10 kali 10 kali 9, ini kan 10 GHz kan. Nah, terus dibagi 3 dikali 10 pangkat 8 kali 1 di minus berapa nih? 6,6 kan? 666 dibagi 10 GHz kan, kita itunya asumsinya. Jadi jawabannya kalau dihitung 234,35 rad per second. Berarti phase constant rad per meter. Berarti phase constantnya ini. Terus kalau guide wavelength guide wavelength itu berarti JP. ya. Potong. Itu yang mau nanya buat nyari konstanta fasanya yang 2πf itu pembilang perlu dikali yang bawah. Sorry. Ini. Itu 2πf perlu dikali yang akar epsilon r sama mu r nggak? Yang relatif. Yang akar 2,25 gitu. Oh iya, perlu. Salah. Oh, oke. Bentar, salah gua kelupaan. Berarti kan ini nih. V itu kan ini kan 1 per R dikali ini 0, R dikali N0. Kelupaan. Berarti kan ada R ya kan? R-nya tuh harus dimasukin nih berarti. Berarti mana? Berarti tadi kita masukinnya dari mana ya? Nih, coba deh. Kan V nih. Bentar. Kan 2pi kali frekuensi per V. Kan V-nya Nah, kan kalau C ini kan V. Kalau kecepatan cahaya itu kan rumusnya mu 0 aja. Kalau di ruang hampa, kalau nggak ada permeabilitas relatif sama permitivitas relatif. Mu 0 dikali N0. Berarti ini bisa kita ubah jadi C dibagi ini ER UR. Nanti bisa dibagi ini nih. Kalau kita masukin ini ke rumus yang ini, kita masukin V-nya. V yang ini tuh nilainya ini nih. Berarti kan hasilnya jadi 2pi kali ER mu R per C. Nah, berarti ini kurang nih. Ini kita tambahin ya. Tambahin ER. Tambah mu R.
Nah, ini berarti kurang 2Pi dikali 10 pangkat dikali 10 GHz dari 10 pangkat 10 dikali karena permeabilitas relatifnya 1 terus permitivitas relatifnya 2,25 berarti udah 2,25 doang. Ini 2,25. Nah, nanti hasilnya ketemunya ini nih 234,5 rad. Terus grup guide velocity guide wavelength panjang gelombang dalam waveguide. Berarti yang ditanya tuh panjang gelombang di waveguide-nya berapa? Kan ini kan berarti kan kalau rumusnya ini kita bisa manipulasi jadi 2Pi per ini. Udah. Berarti masukin hasilnya 0,0268 meter. Terus untuk berikutnya gue nggak ngerti. Ya gue nggak ngerti. Tapi kalau ikutin cara cek sih gitu. Tapi gue nggak ngerti konsepnya. Jadi mungkin sampai sini aja kita. Udah sih dari gue ini aja. Oke, sama gue juga nggak ngerti. Itu hasil diskusi Ya. JP sama gue. Sorry guys, kalau ada yang salah. Itu harusnya aman nih ikutin cek ya. Ya harusnya Mungkin sih. ada yang mau ada yang mau Harusnya tanya aman. lagi nggak? Ya. Ada tambahan nggak JP dari lo? Enggak sih. Mungkin Oh, mungkin nanti gue share aja chat gue kalau mau. Oh boleh, Berarti ntar lu share di grup elektro atau ya boleh di share di grup. Thank you banget nih, udah mau ngasih. As always. Udah sih dari gue itu aja. Oke, gua ntar gua end. Pertanyaan Stop terakhir dong. record, stop record. Dia mau nanya. Pertanyaan terakhir dong. Itu gue lihat soal nomor 1 lagi. Mana tadi di slide-nya? Itu cara tahu itu relatif atau enggak gimana sih? Cara lihat apa? Mana sih tadi? Ini mempunyai permitivitas dan permeabilitas. Itu cara tahu itu relatif atau enggak gimana ya? Nah, itu gue nggak tahu. Tapi kalau dicek asumsinya relatif. Jadi udah ikutin aja lah. Kayaknya kalau cuma angka doang nggak ada satuan itu kemungkinan besar relatif. Kalau nggak ada satuan, cuma angka doang relatif. Oke. Nah, tapi kalau cuma angka berarti relatif. Udah gitu aja. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Gua stop dulu ya. Stop record maksudnya.